Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta kemudahan di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini menyambung daripada pertemuan yang sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit mengenai penggunaan operator, kemudian perintah-perintah yang terdapat di dalam SQL. Kali ini kita akan coba langsung menerapkan ke dalam Oracle kita. Silahkan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah menginstal Oracle-nya, dijalankan, kemudian jika tampilannya sudah seperti yang terdapat di monitor saya ini, silahkan inputkan username-nya Oracle, passwordnya sama Oracle, enter. Tunggu beberapa saat, kemudian tampilannya kan sama seperti yang ada di komputer saya. Kemudian ini di minimize saja. Kemudian silahkan kalian buka SQL developer-nya. Klik 2 kali. Tunggu sampai prosesnya selesai, dan nanti akan menampilkan menu seperti yang ada di komputer saya. Kemudian di sini sudah ada beberapa skema yang terbentuk karena Oracle ini sudah saya gunakan di beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru menggunakan, di sini akan kosong. Skemanya di sini masih kosong. Kemudian saya arahkan untuk membuat skema baru atau membuat database baru, yaitu silahkan teman-teman klik tanda plus yang ada di samping kiri atas dengan tulisannya new connection. Kita buat koneksi baru. Nah, bagi yang pemula di sini otomatis akan kosong ya, ini akan kosong, masih kosong, tidak ada isinya. Kemudian kita buat nama koneksinya, nama kelas kita yaitu 11 PS4. 11 PS4. Kemudian username-nya di sini HR-nya kecil, passwordnya Oracle. Nah, kemudian jangan lupa SID-nya ini diganti menjadi ORCL ya, ORCL. Kemudian kalau sudah, silahkan klik menu tes ya untuk menguji apakah connection kita berhasil kita buat atau tidak. Kita tes dulu. Ya, kalau berhasil di sudut kiri bawah ada status sukses. Kemudian klik tombol koneksi. Tunggu berapa saat. Oke. Skema atau database 11 PS4 telah berhasil kita buat. Sekarang coba kita langsung praktekkan dengan menggunakan beberapa perintah dasar yang terdapat di dalam SQL. Saya rasa untuk beberapa perintah dasar sudah teman-teman pelajari di mata kuliah yang lain, contohnya seperti mata kuliah database 1, database 2, atau database lanjut, ataupun di materi kuliah pemrograman yang lain ya. Jadi di sini saya hanya mengulang kembali, saya mencoba untuk membantu teman-teman untuk mengingat kembali apa yang telah teman-teman pelajari di mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan database ya. Oke, lanjut untuk yang pertama, sesuai materi yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, di mana part satunya itu tentang teori, kemudian di part yang kedua atau pertemuan yang ketiga yang sekarang ini kita lanjut dengan praktikum. Saya akan kembali ke slide presentasi. Sedikit saya ulang kembali ya. Select ini adalah perintah yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Jadi perintah select ini adalah perintah yang selalu kita gunakan untuk mengambil data dari suatu tabel atau dari beberapa tabel, yang pastinya dengan menggunakan relasi. Kemudian bentuk dasar dari perintah select ini dapat teman-teman lihat di sini ada select, bisa dibarengi dengan bintang, kemudian ya simbol concatenation, kemudian di sini ada distinct, fill,
kemudian ekspresi alias dan lain-lain gitu ya. Jadi select ini bisa kita barengi dengan bintang. Bintang ini menyertakan bahwa semua yang akan kita ambil itu bisa kita inisialkan dengan bintang. Jadi itulah fungsinya bintang ya. Select bintang artinya tampilkan semua. Kemudian di sini ada from, dari ya, tabel apa. Dari tabel apa yang kita ambil. Itu. Kita mengambil datanya dari tabel apa. Kita sebutkan di sini nama tabelnya. Yang pertama, perintahnya di sini untuk menampilkan seluruh isi tabel ya. Jadi menampilkan seluruh isi tabel yang ada di dalam suatu tabel. Artinya di sini menampilkan seluruh isi file yang terdapat di satu tabel tersebut. Nah, kita bisa menggunakan select bintang from nama tabel. Jadi, artinya di sini select, tampilkan bintang semua data atau seluruh file yang terdapat dari tabel. Tabel apa di sini? Sekarang kita coba untuk menampilkan data yang terdapat di tabel employees. Perhatikan ya. Pastikan kita berada di dalam skema atau database yang kita bentuk tadi, 11PS4. Nah, sekarang kita ketik di sini dengan perintah untuk menampilkan semua data atau semua file yang terdapat di dalam tabel employees. Dengan perintahnya select bintang from, nama tabelnya employees. Employees, ini dia, otomatis ya. Jadi employees ini adalah tabel bawaan Oracle. Jadi tabel bawaan Oracle itu ada banyak ya, selain employees ada departemen, kemudian ada salary dan lain-lain. Itu masih banyak tabel yang menjadi bawaan daripada SQL Oracle ini ya. Salah satunya employees. Sekarang kita coba untuk menjalankan kira-kira apa saja data yang terdapat dalam employees ini. Kita jalankan, kita lihat. Nah, di sini filenya ada banyak ya, termasuk dari ID employee, kemudian first name, ada last name, email, number phone, kemudian hire date, job ID, salary, commission pick, dan lain-lain. Jadi file-file yang ada di sini merupakan data atau file yang terdapat di tabel employees. Itu ya. Kemudian perintah yang berikutnya, kita coba menampilkan sebagian saja dari isi tabel ya, atau sebagian field dengan bentuk dasarnya select nama kolom 1, nama kolom 2 from nama tabel. Jadi perintahnya di sini kita dipinta untuk menampilkan sebagian saja. Kalau yang pertama tadi menampilkan keseluruhan isi dari tabel. Kalau seluruhan kita menggunakan bintang. Nah, kalau hanya sebagian, kita hanya menyebutkan nama file yang akan kita tampilkan. Ya, kita coba di sini untuk menampilkan file first name, kemudian lihat aja di sini. Nah, di sini tadi kan banyak nih yang akan kita tampilkan. Kita coba untuk first name, kemudian last name, email. Kita coba 3 aja ya, untuk menampilkan 3 bagian daripada file-file yang terdapat di employees. Tetap kita menggunakan select, karena select itu perintah untuk menampilkan. Tanpa select, kita tidak bisa menampilkan data yang ada di dalam satu tabel. Kita sebutkan select, nggak usah lagi menggunakan bintang ya, karena di sini kita diminta untuk menampilkan hanya sebagian data. Jadi bintangnya kita buang. Kita sebutkan data apa saja yang akan kita tampilkan. First name, first name, kemudian koma, last name, koma, email, from, ya, from dari tabel apa? Employees.
2. Jalankan. Ya, jadi yang tampil di sini hanya file-file yang kita sebutkan. Ada first name, ada last name, email dari tabel employees. Oke. Kemudian berikutnya kita coba untuk perintah dasar yang lain. Menggunakan operator aritmatika. Di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung sedikit, ada beberapa operator aritmatika yang kita gunakan. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, kali, dan pembagian. Nah, sekarang kita coba untuk menerapkan satu saja contohnya. Nah, kalau sudah paham satu, berarti untuk yang lainnya, saya rasa operator aritmatika yang lain, kalian sudah bisa menguasainya. Gitu ya. Dengan bentuk dasarnya, select ya field 1, field 2, sampai field yang ditentukan dengan berdasarkan dari tabel apa yang ingin diambil datanya ya. Oke, sekarang kita coba di perintah dasar yang pertama. Tadi terdapat field salary. Nah, kita coba untuk menggunakan operator aritmatika dengan menggunakan field salary ini dengan melakukan penjumlahan terhadap salary. Sekarang kita tampilkan apa saja yang ingin kita tampilkan. Ini kita coba untuk menampilkan select last name, kemudian salary ditambah salary ditambah 300. Perintah dasar daripada penggunaan operator di sini kita coba untuk menggunakan operator penjumlahan, di mana salary ditambah 3000. Jadi salary-nya atau field salary ini akan bertambah 3000 di setiap field-nya. Contoh, sekarang kita coba untuk menjalankan. Perhatikan, untuk last name pertama ada King dengan salary awalnya 24.000 sebelum ditambah dengan 3.000, 24.000. Setelah kita jalankan ini, otomatis nanti akan bertambah menjadi 27.000. Kita coba jalankan. Nih ya. Salary awalnya 24.000 dan salary yang setelah kita gunakan operator aritmatika yaitu penjumlahan menjadi 27.000. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke penggunaan operator yang lain. Bisa teman-teman gunakan operator pengurangan, sama saja. Kemudian pembagian dan perkalian, itu sama saja ya. Jadi sini saya contohkan satu saja, penjumlahan ya. Kemudian kita lanjut untuk perintah dasar lainnya. Penggunaan kolom alias. Ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas sedikit tentang penggunaan kolom alias, di mana penggunaan kolom alias ini dapat kita fungsikan sebagai pengganti nama. Misalnya nama tabel atau nama filenya terlalu panjang, bisa kita aliaskan menjadi lebih singkat. Itu misalnya nama filenya itu nama penjualan barang elektronik, bisa kita singkat menjadi PJL atau penjualan saja ya, dengan bantuan alias ya. Bentuk dasarnya di sini select field 1 nama kolom alias ya. Nama kolom alias dari field 1 ini apa? Kemudian field 2 nama kolom alias field 2-nya apa sampai field yang ditentukan. Itu. Kemudian dari tabel apa kita ambil dari field tersebut. Itu ya. Sekarang kita coba untuk menggunakan langsung. Kita coba ya menggunakan kolom alias. Di sini saya akan coba menampilkan, kembali dulu ke tabel awal, menampilkan first name, kemudian saya aliaskan menjadi, kita bisa menggunakan AS, ini kita alias ya, AS itu alias, menjadi nama, kemudian koma, last name, ini bisa kita nama awal,
Kemudian last name kita aliaskan menjadi nama akhir. From employees. Oke, kita coba jalankan. Kenapa error? Karena di sini ada spasi. Ada spasi di antara nama awal. Ya, gunakan underscore. Kemudian jalankan. Oke, dah. Lihat, untuk fill first name menjadi nama awal dan fill last name menjadi nama akhir. Jadi otomatis yang ditampilkan di sini adalah alias name daripada fill yang pertama tersebut. Itu ya. Kemudian kita coba untuk perintah dasar yang lain. Oke, sekarang kita coba untuk penggunaan concatenation operator atau operator concatenation. Nah, di sini ada lambang daripada operator concat. Operator concatenation digunakan untuk menggabungkan fill dengan fill dan fill dengan karakter atau string. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas juga ya mengenai penggunaan operator concatenation. Nah, sekarang kita coba untuk menerapkan langsung ke dalam SQL Oracle kita. Ya, perhatikan. Oke, perhatikan di sini select last name. Di sini ada operator concat. Kemudian departemen ID. Jadi last name ini nanti akan digabungkan dengan departemen ID. Dengan nama field-nya adalah employees. Jadi nama field, nama yang ada di atas ini nanti menggunakan employees dari tabel employees. Sekarang kita coba. Oke. Nah, ini. Di last name-nya itu King. Kemudian departemen ID-nya 90. Kenapa digabung? Karena kita menggunakan operator concat. Nah, kemudian employees ini adalah nama field yang sudah kita buatkan. Itu, ya. Kemudian kita coba untuk penggabungan antara field dan string. Di sini ada perintah tampilkan last name dan operator concatenation memperoleh gaji. Kemudian di sini ada operator concat lagi dengan job ID-nya dan nama field-nya adalah karyawan. Jadi di sini ada 3 penggabungannya. Coba kita lihat. Nah, ini Abel memperoleh gaji RP Sarp. Nah, Sarp ini adalah job ID-nya. Job ID daripada last name Abel. Ya. Jadi di sini penggabungannya ada 3. Ini stringnya ya. Ini string, ini field, kemudian ini stringnya. String ini adalah kata atau kalimat yang di luar daripada field yang terdapat di dalam suatu tabel. Ini misalnya kita bisa ganti menjadi memperoleh pendapatan misalnya. Ini nggak ada di dalam tabel ya, pendapatan. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, Abel memperoleh pendapatan RP. Nih, job ID-nya Sarp gitu ya, dengan nama filenya data karyawan. Ini nama filenya data karyawan, ini bisa diganti. Kemudian dari tabel employees. Oke. Kemudian kita coba untuk penggunaan perintah dasar yang lain, duplikasi baris. Nah, untuk menghilangkan duplikasi baris yang terdapat dalam suatu tabel, kita bisa menggunakan perintah dasar distinct. Ya, di mana distinct itu adalah perintah dasar yang digunakan untuk menghilangkan adanya duplikat data atau duplikat baris. Kita coba ya. Oke. Select distinct. Distinct adalah perintah dasar yang digunakan untuk menghilangkan duplikat data yang terdapat dalam departemen ID. Silakan kita jalankan. Ini dia. Jadi tidak ada
data yang terduplikat. Nah, tanpa kita menggunakan perintah distinct, kita bisa melihat ada berapa file atau record yang sama departemen ID-nya. Sini nggak ada yang sama ya, 80-50, karena kita hilangkan perintah distinct-nya untuk melihat ada berapa data yang terdapat. Banyak ya, nih 100-nya aja ada berapa ini? Ada 6, 7, 60-nya ada 8. Nah, untuk menghilangkan duplikat data yang ada seperti sekarang ini, bisa kita lihat, bisa kita gunakan dengan perintah distinct. Datanya cuma ada 12. Tanpa menggunakan perintah distinct, sini datanya kita lihat ada berapa banyak datanya. Wow, 107. Nah, jadi perintah distinct ini sangat berguna bagi kita ya, dimana jika kita ingin menghilangkan duplikat data atau menampilkan hanya satu jenis data saja. Oke, kemudian kita lihat di sini ada perintah des department. Jadi perintah des department ini adalah melihat file-file yang terdapat di dalam tabel departemen. Di sini ada departemen ID, ada file departemen, nama departemen, ada file manager ID, location ID. Jadi untuk melihat struktur tabel yang terdapat di dalam tabel departemen, gunakan dengan perintah des. Ya, melihat misalnya untuk melihat struktur yang terdapat di dalam employees, bisa teman-teman gunakan des departemen atau des employees. Nanti akan muncul struktur tabelnya, apa saja yang terdapat di dalam tabel yang dipinta. Itu ya. Oke, saya rasa untuk materi hari ini dengan perintah dasar yang terdapat di SQL cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh dibahas di kelas Edmodo kita ataupun melalui chat WA pada saya boleh, atau di grup kelas kita. Kemudian nanti saya akan berikan tugas, dimana tugasnya masih tugas yang sangat sederhana ya. Apabila kalian menyaksikan video ini, maka tugas yang saya berikan insya Allah akan sangat mudah kalian kerjakan ya. Dipantau saja grupnya, dipantau saja kelas Edmodo-nya. Nanti saya akan share tugasnya apa saja ya. Silakan dikumpulkan dengan tepat waktu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.